Kalau saya memilih UNJ awalnya itu ada beberapa latar belakang Mas yang melandasi. Yang pertama memang dulu saya dari latar belakang SMK jurusan Teknik Pemesinan di SMK Negeri 1 Rembang, dan memang pada saat itu kebutuhan guru-guru saya itu sudah banyak yang pensiun dan diarahkan karena dinilai mampu, diarahkan untuk Bapak Ibu guru ke UNJ karena kebetulan banyak juga yang lulusan dari sana. Dan pada tahun 2020 UNJ kan masih memegang sebagai predikat perguruan tinggi pendidikan terbaik di Indonesia. Nah, maka dari itu saya dulu mencoba untuk jalur SNMPTN masuk ke program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin UNJ. Itu latar belakang yang pertama kenapa bisa di UNJ. Untuk jurusan, karena kebetulan dari SMK ya, sehingga itu bisa dibilang sebagai passion. Jadi mekanika dan juga mesin itu, kecintaannya terhadap mesin itu sebagai passion Mas. Jadi untuk jurusan teknik memang dari teknik pemesinan di SMK yang dulunya digembleng oleh Bapak Ibu guru, saya mau coba untuk perdalam kompetensi itu di UNJ yang kebetulan memang eh, selain kerabat-kerabat dan juga kenalan-kenalan dari Bapak Ibu guru dari UNJ dan merekomendasikan UNJ itu teknik mesinnya bagus, saya mau coba belajar dari kenalan-kenalan beliau. Awalnya itu. Lalu kemudian teknik mesin UNJ juga kenapa saya ambil, saya lihat di awal itu untuk program kerjasamanya, baik itu di dalam bidang kerjasama untuk industri, kemudian dari bidang penelitian dan juga pengabdian. Dan saya rasa UNJ merupakan prodi DPTM itu merupakan prodi yang memiliki istilahnya kekuatan yang berimbang di antara ketiga bidang itu. Untuk saat ini saja untuk bidang pendidikan menghasilkan 78 kerjasama dengan mitra. Kemudian untuk bidang penelitian itu 18 kerjasama dengan perguruan tinggi mitra. Salah satunya juga ada UTHM Malaysia, Yamaguchi University, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengabdian itu ada 26 kerjasama dengan mitra. Sehingga dari sana merupakan alasan yang kuat ya untuk kita ambil coba di UNJ gitu. Jurusan saya itu ada 3 konsentrasi soalnya. Ada bagian perancangan, kemudian fabrikasi, dan juga teknik pemesinan ya. Dan kebetulan saya dari konsentrasi yang perancangannya. Oke, kalau perancangan itu lebih concern kepada engineering, analisis, dan juga desain 3D modelingnya. Saran dari saya yang bisa tak berikan lebih kepada perbanyak referensi Mas Arif. Karena referensi itu sangat penting. Setidaknya kita sudah punya planning ya, kita mau menjadi apa kelak gitu. Karena saya passionnya menjadi pendidik, sehingga saya merencanakan kampus terbaik pendidikan pada tahun 2020, saya masih ingat itu masih UNJ. Sehingga saya beranikan untuk coba gitu. Teman-teman yang lain mungkin juga punya hal yang sama, mimpi yang harus diperjuangkan, istilahnya adalah master plan untuk hidup kita bagaimana, kita ingin menjadi apa, dan prodi itu mendukung untuk kita mencapai hal tersebut. Oke. Untuk mengatur pilihan, untuk mengatur pilihan yang tepat bisa berdasarkan testimoni dari alumni-alumni, bisa jadi ya. Referensi-referensi itu bisa kita dapat dari testimoni alumni, kemudian berdasarkan dengan rekomendasi dari guru-guru, itu bisa ketika kita SMK, kemudian bisa kita dapatkan melalui Instagram, kita bisa dapatkan dari media-media yang lain. Oke, karena sama-sama dari anak FT Mas Arif ya. Memang sistem perkuliahan di FT kan super padat ya, dan bahkan membuat mahasiswa itu kelelahan, capek, sambat ya, banyak sambat ya. Sehingga memang diperlukan sistem manajemen waktu yang baik antara menyeimbangkan kegiatan organisasi, kegiatan akademik, dan juga lomba. Kalau saya belajar skill manajemen waktu itu ketika saya di semester 2. Ya, di semester 2 ketika baru awal-awal join organisasi ya. Saya belajar semakin banyak
yang dapat saya pelajari, semakin banyak kegiatan kita, itu dengan sendirinya, ketika kita ketekun, dengan sendirinya kemampuan manajemen waktu kita itu semakin baik. Bahkan saya lebih senang untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang pada dasarnya itu mereka sibuk ya, tapi job mereka selesai. Itu dalam kutipan bahwa itu adalah manajemen waktu yang baik. Daripada dengan orang-orang yang mungkin dia sebetulnya punya sekali banyak waktu luang untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Tapi mereka tidak tanggung jawab. Kemudian untuk skill yang kedua adalah ada beberapa klasifikasi ya. Kalau saya ada habit time, jadi waktu-waktu untuk saya melakukan kebiasaan yang membuat saya itu merasa senang, supaya saya tidak stres dalam menjalani itu semua. Kemudian waktu ketika saya on fire, dan ketika waktu on fire ini saya akan mengerjakan sebanyak apapun hal yang bisa saya kerjakan. Karena pada waktunya itu saya juga akan malas gitu. Akan malas. Jadi ada waktunya untuk titik jenuh itu ada. Sehingga ketika saya ada on fire, saya akan lakukan sebaik mungkin. Kemudian ketika diamati memang untuk menyeimbangkan itu semua, terutama kegiatan akademik dan juga lomba, saya bisa dibilang penghuni KPLT FT. Ya itu karena sampai malam kita lembur sampai jam 2, jam 1. Dan itu memang merupakan sebuah perjuangan dan sesuatu itu perlu untuk apa yang ingin kita capai itu perlu untuk diperjuangkan. Ya bisa dibilang kalau misalkan dukanya banyak, sukanya banyak. Jadi kan Mas Arif yo janjinya yo tahu ya. Kalau jenengan banyak sukanya atau dukanya? Dukanya dulu. Oh, dukanya dulu. Ya, dulu. Iya. Ini penafsiran ya, dalam artian bisa dibilang itu duka bagi orang lain, tapi itu menjadi hal yang mengasihkan bagi saya gitu. Jadi itu bisa dibilang suka aja. Sukanya yang pertama, bisa dapat teman kolaborasi yang banyak. Karena di kuliah ini lingkungannya kan beragam. Bisa dapat rekan kolaborasi dengan berbagai perbedaan itu. Kemudian sukanya lagi, kita bisa lebih bebas untuk mengeksplor diri. Karena UNJ sendiri menurut saya luar biasa ya, memberikan ruang untuk mahasiswanya, terutama yang aktif di dalam kegiatan lomba. Dan dalam satu semester kemarin, tim kami bisa untuk lomba karya tulis ilmiah saja 16 juta dalam satu semester. Dan saya tiga semester juga beranjak dari lomba-lomba itu bisa bayar UKT sendiri gitu loh. Jadi memberikan ruang yang luar biasa ya, baik itu dari bidang penalaran, bidang minat khusus, kewirausahaan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi poin plus. Kemudian untuk dukanya bisa dibilang adalah mengorbankan kesehatan kalau saya. Karena mungkin saking ambisinya dengan hal yang ingin saya capai, sehingga kesehatan saya juga dikorbankan. Yang pada dulu saya sehat-sehat banget ketika menjadi atlet, terus kemudian di kuliah ini kebanyakan kegiatan duduk, mikir, sehingga sering sakit-sakitan. Termasuk dalam satu semester tipes 2 kali itu juga pernah. Jadi itu termasuk dukanya itu.